kita berdoa. Bapa surgawi, di pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah tubuh hambamu di pagi hari ini Tuhan, menjadi berkat bagi hambamu menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Salam saudara, di pagi hari ini saya akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya. Begini firman Tuhan, ia adalah betapa besar kasih yang dikenalkan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah melanggar hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus dan benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang yang tidak mengasihi saudaranya. Sekali lagi saudara, salam. Saya memberikan suatu tema di pagi hari ini, yaitu tanda-tanda anak-anak Allah. Jadi Yohanes menuliskan kitab ini bahwa ketika dia sudah melayani di sana, ya, di situ dia temui bahwa di jemaat-jemaat di sana banyak yang tidak mengenal Allah, banyak yang berbuat dosa, banyak yang melakukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, dalam berikut ini bahwa manusia sekarang, ya, banyak yang percaya kepada Yesus selalu mendapatkan status dan posisi baru. Sekarang mereka tidak disebut musuh Allah, melainkan anak Allah. Ya, status baru ini bagi orang percaya terjadi semata-mata karena kasih Allah yang besar dalam diri manusia yang percaya kepada Yesus. Apa status baru itu yang menjadi anak-anak Allah? Ada beberapa poin sebagai berikut. Poin pertama, dunia tidak mengenal kita. Ya. Poin 1, kamu tahu bahwa Ia adalah benar. Kalau kita lihat dari konteks sebelumnya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Ya, dia mengatakan seperti itu, kamu tahu bahwa Ia adalah benar. Ya. Terkadang sesuatu terjadi pada saat sekarang, manusia ketika dia melakukan suatu kebenaran, tapi malah berkata tidak berbuat kebenaran. Saya memberikan suatu contoh. Ketika orang itu, ya, berkata benar, ya, misalnya seperti saya tidak melakukan hal seperti ini, saya tidak mencuri hal seperti ini, saya tidak mengambil barangmu. Tapi orang yang seseorang itu, tapi dia tidak percaya. Ya, sesuatu terjadi seperti itu, saudara. Lalu kamu harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada. Jadi orang yang lahir di dalam kebenaran, orang yang berbuat ke dalam kebenaran, yang berbuat suatu maksudnya sifatnya seperti kata Kristus, pasti dia lahir dari Kristus.
pasti dia berada di dalam Kristus. Ya, tidak mungkin ada orang lain, tidak mungkin orang iblis ya, lahir dari Tuhan. Tidak mungkinlah orang iblis ada di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Jadi saudara, saya memberikan aplikasinya bagi kita di poin yang pertama ini adalah, marilah kita menjadi orang benar yang berbuat benar bagi orang-orang atau di sekeliling kita. Kalau kita berbuat benar, Tuhan dapat mengenal kita. Tapi dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Dunia tidak mengenal kita karena di dunia ini adalah banyak suatu dosa, banyak suatu pelecehan, banyak suatu dosa yang tertindas, yang membuat Allah murka di dunia ini. Jadi ketika kita membuat suatu kebenaran, dunia tidak mengenal kita. Poin kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana yang serupa dengan Kristus? Yaitu pertama, ketika Kristus memberikan teladan bagi kita. Kalau kita lihat, yaitu mengasihi semua orang. Dia rela berkorban. Dia tidak sungguh, tidak egois, bahkan merendahkan diri, bahkan sabar. Jadi yang menjadi serupa dengan Kristus ini adalah harus benar-benar mengasihi, harus benar-benar merelakan diri. Misalnya ketika saudara kita dalam keadaan kesusahan dan kekurangan, kita harus membantu dia. Bukan hanya kita melihat saja kekurangannya, bukan hanya kita melihat saja dalam kelemahannya, bukan. Tapi marilah kita membantu dia. Seperti karakter Kristus memberikan suatu teladan bagi kita, seperti itu yang kita lakukan. Itu namanya suatu tanda anak-anak Allah. Tetapi jangan salah saudara, masa-masa sekarang kadang orang berkata seperti ini juga. Saya anak-anak Allah hari ini, ya. Dia mengasihi kita hari ini, tapi belum tentu besoknya dia mengasihi kita. Ya. Belum tentu besoknya bukan anak Allah lagi. Mungkin dia besoknya anak iblis, seperti itu. Jadi aplikasinya saudara, marilah kita menjadi serupa dengan Kristus, ya, yang mengasihi semua orang, yang menjadi taat kepada Kristus, yang merelakan dirinya demi saudaranya, demi bukan hanya saudara tapi di teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang mengasihi dia. Poin ketiga yaitu hidup suci. Memang hidup suci ini adalah suatu tanda anak-anak Allah. Ya, bagaimana kita hidup suci di hadapan Tuhan ketika kita berdosa, ya. Bagaimana? Ya, kita harus menyerahkan diri. Inilah Tuhan hidup saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Inilah hidup saya menyucikan diri dari hadapan-Mu. Seperti itu. Kadang-kadang setiap orang ketika dia mempunyai suatu pergumulan atau persoalan hidup yang membuat atau masalah-masalah yang sangat berat, kadang-kadang lupa Tuhan. Kadang-kadang mereka hanya bergantung saja dalam pergumulan dan persoalan hidup yang mereka hadapi itu. Jadi saudara, ketika kita mempunyai suatu masalah hidup, persoalan hidup, beban hidup yang sangat berat, kita membawakan hadapan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong. Kalau kita hidup suci, kalau kita mempunyai suatu masalah, Tuhan bisa menolong. Dan jangan kita lari ketika kita mempunyai suatu pergumulan yang sangat berat. Dan jangan kita juga melanggar hukum Allah ketika Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita, memberikan suatu pelajaran kepada kita.
Jangan kita lari ketika Tuhan memberikan suatu pergumulan yang sangat berat. Jangan kita pernah lari. Kalau kita benar-benar hidup suci, memang hidup suci ini adalah memang banyak suatu tantangan. Yang salah satunya itu pergumulan hidup, persoalan hidup bagaimana. Apakah kita hidup benar-benar hidup suci ketika kita mempunyai suatu masalah? Apakah kita selalu tahan seperti itu? Jadi sebagai aplikasinya bagi kita, marilah kita hidup suci dari hadapan Tuhan ketika kita mempunyai suatu pergumulan atau persoalan hidup di dalam hidup kita. Kita harus menyerahkan kepadanya. Tuhan bisa membukakan jalan, Tuhan bisa membuka pikiran kita dan memberikan solusi bagi kita. Di poin keempat, orang percaya tetap berada di dalam Dia. Ya. Tidak mungkin orang yang berbuat dosa hidup di dalam Tuhan, tidak mungkin. Ya. Tentu orang yang percaya itu dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan dia tidak melanggar pelanggaran Tuhan. Bahkan ketika dia berbuat salah, pasti dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Terus dia tidak membiarkan hidupnya disesatkan oleh iblis. Ya. Tentu orang percaya yang telah dikuatkan, yang telah diberikan suatu makanan berupa tentang firman Tuhan, tidak mungkin hidupnya disesatkan, tidak mudah goyah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, janganlah hidup kita disesatkan oleh iblis. Misalnya, kalau seseorang berkata seperti menyuruh kita ke hal yang tidak baik, jangan kita ikuti seperti itu. Kalau kita lihat dari ayat 7 sampai 8. Begitu juga dengan orang yang percaya yang berada dalam Kristus itu adalah benih ilahi selalu ada di dalam dia. Ya, tentu orang yang percaya selalu bertumbuh. Pertumbuhan rohaninya semakin berkembang, semakin meluas dan menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang. Seperti itu. Jadi sebagai aplikasinya, marilah kita tetap percaya di dalam Kristus. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita harus jangan hidup kita membiarkan hidup kita disesatkan oleh iblis, dan jangan kita berbuat dosa. Ya. Kita sebagai anak-anak Allah supaya benih-benih ilahi semakin berkembang dalam hidup kita. Dalam sama merangkum dari keempat poin ini, yaitu kalau kita anak-anak Allah, marilah kita berbuat kebenaran. Marilah kita menjadi serupa dengan Kristus. Marilah hidup kita disucikan. Marilah kita percaya dan bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, di pagi hari ini Tuhan, terima kasih kebenaran-Mu yang luar biasa yang memberkati kami bagaimana anak-anak Allah. Jadi Tuhan yang menjadi memberkati kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami, supaya kami selalu menjadi anak-anak Allah di hadapan Tuhan, supaya kami berbuat dalam kebenaran, supaya kami disucikan, supaya kami tidak disesatkan oleh orang lain Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan selalu menguatkan kami dalam setiap di mana kami pergi, di mana kami berada, supaya Tuhan selalu menguatkan kami, supaya Tuhan selalu memberikan Roh Kudus-Mu, menjatuhkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.